Ya maksudnya kayak minute play berarti ya? Iya, menit play pasti. Tapi kalau di akademi kan lu paling ini kan utama kan? Di Piala Dunia ini ngejagoin siapa? Portugal dong. Portugal. Oh, lu Portugal. Ronaldo. Ronaldo. Temen Ronaldo gue, nih, temen Ronaldo gue. nih, Ronaldo. Gue ini bro. Cetak gol semalam ya. Tapi kalau agak sedikit keluar ya, lu kan tadi bilang lu main di midfielder, lu pernah, lu posisi bagian 8, 6, sama 10 bahkan. Dari 3 posisi itu yang paling lu suka yang mana? Kalau misalnya lu lagi males atau lagi apa, jangan pernah ngikutin apa kata diri lu yang kayak gitu. Tetap ngomong ke diri lu kayak gue harus ngelakuin gerakan nih, walaupun mau kayak squat sedikit atau mau jalan-jalan di depan daripada lu main HP tiduran gitu ya mending mending gerak lah, mending lu gerak. Terus juga intinya jangan pernah nyerah walaupun kan ada banyak. Halo semuanya, balik lagi di Dewa Sport Nation. Kalau biasanya kita tiap minggu ngebahas soal performanya Dewa, kita ngadain podcast juga kemarin sama Iksan. Tapi kali ini gua Waldo Fernandez gak sendiri karena gua bersama salah satu rising star-nya Dewa United bisa dibilang, ya kan. Perkenalkan di sini ada Tristan Ibrahim. Gimana bro, apa kabar bro? Apakah baik, apa kabar juga? Baik. Baik. Lagi off season berarti Lagi ya? off season. Lagi off season dan maksudnya lu tuh sebenarnya asli mana sih sebenarnya? Gue lahir di Jawa, nyokap Jawa, ayah Bandung. Oh Ayah iya? Bandung Belanda ya. Terus gue lama di Bali juga dulu. Oh jadi lama di Bali. Lama di Bali juga. Berarti emang born and raised Di Bali berarti ya anggapannya. Tapi sempat di Jawa juga, makanya bingung sih kadang-kadang. Gak apa-apa. Emang agak ini Explore nggak bolang Gak apa-apa, iya bolang. Iya. Gak apa, explore lebih. Nah, Tan, ini kan lagi off season nih. Kalau lu sendiri tuh kalau off season tuh ngapain aja sih biasanya? Iya, paling sering nambah-nambah sendiri sih gue sih Bang. Kayak latihan-latihan apa sih gue yang kurang dari musim kemarin. Misal kayak passing atau shooting. Jadi gue sekarang fokusnya buat nambah shooting, passing terus sama itu. Jadi mungkin juga ada gym juga kan, nge-gym juga kadang. Sama ini sih rest yang paling penting. Restnya juga, iya. Posisi lu itu kan sebenarnya midfielder ya, tapi bisa winger juga ya. Tapi sekarang lebih ke midfielder sih aku. Apa? Midfieldernya apa? Center back, midfielder? 8, 6, 10. Oh gila semuanya ya, harus Iya, versatile 8, 6, sih. 10 bisa semua sih. Tapi itu emang menurut gue dibutuhin sama Dewa sih. Dibutuhin menurut gue ke depannya di musim depan. Tapi Iya, amin, amin. kalau misalnya ngomong dikit ya Tan, gue pengen tahu dong sebenarnya awal mula lu bisa di Akademinya Dewa United berarti ya? Di Akademinya Dewa United tuh awal mulanya itu gimana? Lu bisa ceritain nggak? Jadi pada awalnya itu kan gue ikut klub di Asiana Sursul kan. Oh, Jadi iya. dia tuh ada kerjasama sama Dewa pada saat itu di EPA U16. Nah main. Akhirnya aku tuh kepanggil TC timnas, ada space lah sama Asiana jadinya kan. Terus pas juga habis kontrak di sana. Terus akhirnya Dewa nawarin kontrak lagi untuk naik ke EPA U18 pada saat itu. Jadi ya gimana Dewa tim besar juga kan, jadi ya udahlah pasti terima juga. Terus akhirnya alhamdulillah sampai sekarang sih. Berarti kalau timnas tuh lu under 16, under 17 berarti? Yes. Oh berarti kalau umur lu sekarang berapa? 18 itu kan udah 2024 2025. Ya Allah di bawah gua jauh banget ini umurnya, buset. Tapi kalau misalnya berarti di Dewa so far seperti itu ya. Lu berarti berawal dari akademi. Ya betul. Terus akhirnya sekarang di Dewa. Yes. Ada challenge gak tersendiri lu selama di Akademi Dewa gitu? Ya mungkin kalau challenge ya pasti ada ya. Mulai dari bagaimana aku harus konsistensi dalam bermainnya, terus juga menjaga performa juga supaya bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi ke depannya. Ya banyak belajar juga sih walaupun di ibaratnya liga-liga under kan di tempat akademi, cuma tetap harus belajar sih. Hal yang paling sulit yang lu alamin kalau misalnya, pertama gini dulu deh, gue pengen tahu hal yang sulit nih. Kan banyak orang yang mungkin kalau misalnya pergi-pergi keluar apa dari klub ke klub ya, itu kan pasti kan ada adaptasi, Iya betul. transisinya. Ada nggak perbedaan dari lu mungkin yang di under 16, under 17 atau bahkan yang dari akademi sebelumnya sampai ke Dewa sekarang tuh mindset atau perubahan apa nggak yang lu rasain gitu? Ya kalau dari segi perubahan pasti ada. Mungkin kalau dulu mindsetnya kalau gue main bola ini cuma buat hobi doang kan. Kalau dulu kan karena masih di akademi juga kan.
pas masuk Dewa nih sama timnas kemarin jadi kayak berubah aja message-nya. Ini gue udah di Dewa terus juga gue harus lebih fokus lagi gimana caranya gue bisa menjadi pemain profesional untuk kedepannya. Jadi kayak gitu sih. Mungkin banyak juga sih mungkin dari segi kayak dulu kayak pola tidur yang kurang ini terus lu main game terus kayak gini sekarang udah mengurangi semuanya sih karena kan udah ada tujuan yang jelas juga untuk kedepannya kayak gimana. Berarti emang sebenarnya mindset juga berubah, mentalitas Ya juga berubah. pasti Tadi kan lu juga jelasin, terutama ya ini ya, terutama kan kayak tadi lu bilang fisik, betul. diet ataupun itu juga Iya ketat kayak banget ya. iya tetap. Dari Dewa emang juga Iya dari disuruh Dewa seperti itu. juga itu juga disediain juga kan di sini chefnya juga bagus, terus ada ahli gizinya juga, jadi makanannya juga bagus di sini. Kalau misalnya latihan sendiri, kalau di Dewa itu seminggu tuh berapa kali emang? Kalau aku sendiri sih ya kalau setiap hari sih biasanya mungkin Setiap hari ya? minggu doang restnya. Oh minggu restnya, Minggu recovery restnya gitu ya? recovery karena kan juga itu juga penting sih karena rest juga bagian dari latihan kan. Setuju. Jadi setiap hari kayak mungkin 1 jam passing terus juga paginya lari atau sorenya antar main bola di lapangan nambah-nambah sendiri mungkin itu sih selama ini kayak gitu. Ada ini nggak kayak kalau dari Dewa United itu sendiri kan itu dari akademinya, ada kayak pelatih khusus nggak buat ngajak, mungkin buat dia nyuruh lu nih, Tan tolong dong, lu kan tadi lu bilang lu latihan bagian syuting, lu mau memperkuat Ada syuting. sih dari pelatih fisiknya disuruh nge-gym tambah-tambahan kalau misalnya kan aku juga habis dari operasi ACL juga kan kemarin disuruh tambah kuatin ini sama fisionya juga biar lebih kuat aja sih mungkin. Ya, makanya Kalau lu bisa ceritain dikit gak, how does that feel, pas ACL tuh, terus gimana caranya lu bounce back? Bro, itu mental kena sih. Gue tahu itu mental kena sih. itu sebenarnya ya nggak nyangka juga sih karena dulu nggak pernah sebelum ACL tuh nggak pernah yang namanya cedera-cedera lutut tuh nggak pernah jadi kayak dulu cuma kayak misalnya ada orang yang cedera lutut kan kayak apaan sih gimana sih rasanya tuh kayak Ya gini orang Allah. di tapping kayak sakit apa sih kayaknya sakit banget ya gitu-gitu terus akhirnya pas kena ya tiba-tiba langsung ACL ya Itu gimana berapa lama tuh recovery-nya? kurang lebih 7-8 bulanan sih 7-8 bulanan ya? Gila. so far so good sih gue kayak Iya, itu buat pengalaman gue juga kan mental bounce back bener tadi juga. Iya itu benar sih buat mental bounce back, karena kan Iya. menurut gua lu udah ya perjalanan lu tuh menarik banget. Lu udah pernah di timnas, lu udah pernah pindah-pindah akademi dan sekarang bahkan ke Dewa United dan mungkin soon ya gua bakal ngelihat lu juga main di tim Amin, Liga amin, 1 amin, juga amin, amin, terima bareng kasih. pemain-pemain kayak Alex Martin Iya, ataupun Messi amin, Doro. amin, amin, amin. Nah, tapi gua mau nanya nih, kalau tadi gua udah sempat singgung kayak Alex Martin, Messi Yes. Doro, atau mungkin ada Egy di sana, Ivar Jenner, Kambuaya. Hmm. Ada nggak beberapa pemain yang lu ngeliat, wah gila nih pemain jago banget gitu, outstanding gitu dari squad Dewa sekarang gitu? Iya. Kalau kayak gitu sih ya semua pemain ya karena Semua di sini pemain? ya di senior karena kan paling high kan levelnya level kan. ya? Jadi dari tempo, intensitas semua berbeda semua kan. Pertama kali awal latihan tuh kayak wah gila nih orang ngambil keputusannya udah paham gitu loh sebelum dia dapat bola tuh udah tahu harus passing kemana. Terus juga sama tempo passingnya yang pas speed passnya kan Iya. kencang-kencang Beda banget. ya? Iya beda. Iya mungkin itu semuanya sih rata sih aku nganggapnya kayak wah ini semua ya emang udah senior gimana ya pasti jago-jago semua. Ada nggak satu pemain yang, tapi sebelumnya habis itu gue pengen nanya dulu deh, lu kalau lu sendiri pemain yang lu idolain siapa? Di Indonesia atau di luar? Oke, boleh deh, menarik nih, di Indonesia dulu deh. Kalau di Indonesia siapa ya? Ivar sih Ivar. Ivar Jenner. Ivar Jenner. Oh, kenapa emang? Kenapa lu idolain dia? Karena apa ya main bolanya simple play, terus juga efisiensi juga dia kan, visinya juga ada jelas. Itu sih aku lebih suka yang kayak gitu daripada yang kayak dribbling nggak jelas kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya dari luar? Kalau dari luar Pedri. Oh, pantes. Iya, pantes. Makanya lu suka Sebenarnya yang lebih nggak ke dribbling gimana ya? Karena aku juga tipenya yang bukan dribbling juga. Tipenya yang kayak Yang decision passing-passing maker. ya, decision maker passing gitu. ya less dribble, less decision maker, vision, passing gitu ya. Iya. Ya bener sih, Bukan Pedri, yang- Ivar Jenner tuh bener-bener kombinasi yang pas, iya, bener. bukan yang kayak dribbling kayak Messi atau Iya. siapa ya gelandang yang dribbling lagi. Iniesta mungkin yang masih Iniesta, bisa. iya. Emang lebih ke passing-passing Iya. ya. Dan kalau misalnya berarti kan kalau misalnya Ivar Jenner tuh, berarti lu emang pemain yang paling lu perhatiin banget di Dewa Iya United waktu mungkin ya? waktu itu kayak Ivar Tapi Jenner padahal kan gimana. dia center defense midfielder ya. Lu Iya. belajar dari dia juga ya? Belajar dari dia juga. Pernah ada pesan dari dia nggak? Kayak lu pernah kayak brainstorming bareng gitu nggak? Waktu itu sempat kita setim sih waktu itu internal game kan di sini. Waktu awal dia gabung di sini kan. Ya itu awalnya sempat kayak dalam hati kayak
wah gila nih, dulu gue nonton di TV, sekarang gue main bareng nih. Kayak nervous sama kaget aja, cuma Pasti itu lah. menjadi motivasi sih, kayak ya dia bisa, kenapa gue enggak. Terus gue juga harus belajar kan dari dia. Misalnya dari sebelum dapat bola dia tuh harus apa, dia ngapain. Pas aku lihat sih kayak ya scanningnya dia sih bagus banget sih. Scanning ya? Scanningnya dia sih bagus banget. Iya Terus juga sih. pengambilan keputusannya itu sih yang bikin ya eh mengibaratkannya kayak yang bikin dia mahal lah, yang bikin dia bagus dan layak di timnas sih itu sih. Iya, iya setuju Kak. Kadang kan kalau midfielder itu kan emang scanning tuh salah satu Scanning paling tuh utamanya ya. benar paling penting itu. Karena kan lu berada di tengah-tengah lapangan, Iya. lu nggak tahu ada orang yang ngerebut Iya, bahkan dari betul. depan, belakang, kiri, kanan gitu ya. Iya betul. Tapi kalau agak sedikit keluar ya, lu kan tadi bilang lu main di midfielder, lu posisi bagian 8, 6, sama 10 bahkan. Dari 3 posisi itu yang paling lu suka yang mana? Sebenarnya kalau suka sih semuanya suka. Semuanya suka. Even nggak di gelandang juga enjoy aja, tetap enjoy football karena kan ya Apapun itu lu iya siap apapun ya. itu siap. Yang penting gue main terus juga dapat menit bermain mau dimanapun itu ya gue tetap siap. Tetap siap ya. Tetap Karena siap. kan kalau kita tahu kan juga Coach Jan Olde juga kalau yang gue lihat di Dewa United tuh dia suka banget pemain yang versatile, yang punya banyak posisi gitu kan. Kayak misalnya kayak contoh setahu gue tuh Mesidoro bisa jadi winger juga, bisa jadi center betul, midfielder. Egy apalagi gitu Iya kan. apalagi. Dan maksud gue kalau ngomongin soal Coach Jan Olde, lu pernah ketemu langsung pasti dong? Lah. Pernah. Dia tuh tipikal pelatih yang kayak gimana sih? Dia tuh tipikal pelatih yang tegas sih, tegas. Terus juga aku banyak belajar sih kayak adaptasi dengan dia juga kan. Mulai dari segi permainannya, dia tuh harus kayak speed bola yang cepat, tempo dengan tempo tinggi. Terus sebelum dapat bola tuh harus tetap decision making kan, harus Possession tahu ya possession play, terus gimana harus berdiri di antara lawan, terus juga cepat lepas bola. Ibarat kalau misalnya ada lawan di belakang, ya kalau mau kan kita harus back pass kan, kalau misalnya sebagai gelandang. Ya gitu sih, jangan lama dengan bola sih. Tapi kalau kita nyerang juga dikasih kreativitas, Oh, tapi juga tetap sesuai maksudnya prinsip. dikasih kebebasan Iya, kalau nyerang. dikasih kebebasan, tapi tetap prinsip tim. Tetap Prinsip prinsip tim ya, tetap dengan filosofi tim. Filosofinya dia tuh kayak gimana? Possession. Possession play sih yang aku tahu. Possession play ya? Iya, defense juga man to man gitu. Ah, defense juga man to Iya, man. defense man to man. Iya, tapi kalau misalnya emang possession sih, ya benar sih kalau lu di midfielder penting banget tuh. Penting sih. Di lini tengah gitu kan. Ya, sebenarnya kalau buat adaptasi sih nggak terlalu sulit ya, karena kan kita di U20 juga ngikutin filosofi senior kan, jadi udah dibiasain, jadi kayak nggak, kalau dibilang kaget sih nggak terlalu kaget sih, kagetnya cuma dengan tempo yang tinggi aja, dengan tempo Iya, maksudnya dengan lebih ya, next step lebih lagi. next step aja. Iya. Kalau soal filosofinya sih udah biasa. Tapi kan iya maksudnya kan tadi lu bilang kan lebih next step ya berarti kan so far so good lama-kelamaan juga lu makan terbiasa Iya. juga. Maksudnya kan kayak lu tadinya temponya yang agak ini agak lambat tapi agak cepat tapi sekarang tuh kayak harus lama-lama ngikutin kan. ngikutin sama- ya. iya. Ngikutin iya. Tapi gue mau nanya sedikit deh. Lu berarti kalau Alex Martin pernah ketemu juga kan? Pernah juga. Itu gimana tuh? Lu pernah ngelawan dia nggak? Kalau tim lawan pernah deh maksudnya. latihan Iya, lawan dia. pernah lah, harusnya pernah. golin waktu terus itu. ya? Iya, kayak gitu. Iya emang gede yuk badannya sih, emang Badannya gede cocok juga striker sih. Cocok sih. Iya, bagus banget sih emang. Tapi kalau dari lu sendiri di Dewa tuh kalau misalnya lagi latihan, lagi apa itu kebanyakan nyampur sama tim juga, sama Iya, tim inti berarti. campur Ya? tim juga semua. Kan kalau misalnya latihan kan semua bisa gabung kan. Tapi nanti kalau udah mungkin di P yang terakhir yang emang udah taktikal buat mempersiapkan pertandingan, udah dibedain gitu. Kalau misalnya latihan off season sama latihan apa namanya? Latihan pada saat lagi Lagi season season mulai itu beda-beda. beda, karena kan pre-season kita disiapkan untuk fisik, banyak kan endurance kan di situ, daya tahannya kan, terus kayak biasanya sih lari gitu-gitu terus. Sedangkan kalau udah masuk season kan kita banyakkan taktikal buat mempersiapkan taktikal melawan kayak misalnya lawan siapa. Kita juga harus nge-analyze gitulah, nge-analisis kayak mainnya mereka musuh tuh gimana. Iya. Gimana cara ngatasinnya, misalnya defense kita gimana, attack-nya mereka gimana, kayak gitu sih. Berarti emang kalau misalnya sebelum pertandingan tuh ada
ada analisa-analisanya juga ya? Iya, ada Ada tim analisa juga. analisanya juga? Ada, Di pasti akademi ada? Ada juga akademi. Gila juga ya. Gue Iya. pikir tuh itu cuman Pasti, buat tim tetap. inti doang loh. Enggak. Ternyata tim analisa Ada, buat di akademi ada. semua. Berarti lu nontonin setiap videonya, Iya, betul. apanya itu sebelum Iya, pertandingan jadi gitu? sebelum pertandingan tuh biasanya kan kalau EPA kan Sabtu Minggu kan Iya. mainnya. Kalau kita tuh biasanya antara Jumat pagi atau Senin mungkin ada evaluasi atau analis. Gitu. Jadi kayak kita ngelihat positioningnya lawan nih, oh kayak gini nih mereka mainnya misalnya 3-4-3. Nah, kita mengantisipasinya kayak gimana, kayak gini, terus nanti kita terapin di latihan kayak gitu. Tapi kalau selama lu di Dewa, ada nggak pengalaman yang paling berharga gitu lu ambil? Pengalaman Ada berharga satu momen gak yang banyak lu sih. mungkin gak pernah lu lupain gitu? Iya, itu sih tentunya yang main sama Ivar Renner itu sih nggak akan ngelupain karena Oh, kayak ya idola aja sih, bagaimana sih main sama idola. pernah Ya, berarti ya? sama banyak sih mulai dari kayak Ricky Kambuaya, terus juga Egy, terus siapa ya? Ini Messi Doro. Jaja, Mesidoro. Messi Doro orangnya gimana orang? Mesidoro sih keren sih waktu itu. Keren ya? Keren sih. Apa yang ngebuat dia keren tuh apa? Dia tuh cara mainnya tuh gimana ya? Susah menurut aku ya karena aku bukan tipe yang sama kayak Mesidoro ya cara mainnya ya. Gimana ya mainnya tuh bagus sih, bagus dengan cara visi playnya yang sangat dia tuh punya visi bermainnya tuh bagus. Itu sih yang aku lihat. Itu mungkin yang ngebedain dari yang lain ya. Iya, visi. Kan aku sering nonton juga kan mainnya gimana. Visinya sih. Sama si siapa? Vico Vico, iya, juga iya. tuh. Syutingannya sih top gitu. Syutingannya top Iya, ya. syutingan top banget. Iya, kalau misalnya tadi kan gue udah nanya-nanya soal bagian lini depan lah, lini tengah. Iya. Gue pengen nanya soal bagian defensive line deh. Kalau yang gue tahu kan ada salah satu back Dewa United tuh banyak yang bagus ya. Ada Low Iya. sama Nick Wipers gitu. Lu pernah satu tim atau bahkan Waktu itu lawan sama lo waktu itu. Sama lo? Iya, waktu itu lawan internal game. Ya nggak nyangka aja sih kan Iya kayak ya dia pernah ngelawan Ronaldo gitu-gitu kan Iya, kayak wih, gila. lawan Messi kan itu. Anjir ini sekarang depan gua nih sekarang orangnya. Iya, banyak belajar juga sih. Oh, jadi kayak gimana kayak kita tuh misalnya ngelihat pemain yang udah pengalaman tinggi kan. Kayak pasti kan kayak wah, oh kayak gini nih jadi mainnya dengan tempo yang kayak gini. Dia tuh bisa ngatur temponya kayak gini. Kapan harus high, kapan harus Iya. slow gitu. Jadi ya itu sih yang aku ambil banyak tuh pelajarannya mulai dari kayak gimana cara ngatur tempo aja sih. ngatur tempo ya. Iya, mulai dari kalau misalnya kita diserang terus kan pasti kita harus pintar-pintar ngatur tempo kan buat kita serang balik ke musuhnya kan. Itu sih. Iya, kalau misalnya tadi kan lu juga udah jelasin dikit kalau misalnya Coach Jan Olde suka banget dengan possession Position football. play, yes. Tempo benar-benar diajarin banget sih, bener. Tempo tuh benar-benar diajarin banget. Kalau misalnya dari lu sendiri, sebenarnya kan kalau yang gua tahu kan manajemen ini nargetin untuk musim depan tuh yang 4 besar lah. Jelas musim lalu tuh ada sedikit penurunan dari musim sebelumnya lagi gitu kan. Nargetin 4 besar gitu. Kalau mereka tuh menargetkan 4 besar. Kalau dari lu sendiri tuh ada nggak kayak target spesifik dari lu sendiri gitu? Misalnya apakah di akademi lu ada nargetin jumlah assist atau Iya, gol atau kayak intinya menang atau Oh, gimana? kalau target dari gua sendiri sih, gua lebih ke menit bermain gua sih. Menit bermain. Menit bermain karena kan itu juga sangat penting buat bekal gua ke depannya juga kan. Terus juga kalau menit bermain atau gol tadi assist itu kan ya kalau bisa nambah ya Kayak kenapa bonus enggak? lah ya. Iya, bonus lah ibaratnya bonus. Tapi tetap untuk target ke depannya sih kalau buat gua diri sendiri ya tetap ke menit bermain karena itu kan jam terbang dan pengalaman itu kan perlu banget buat gua nanti ke depannya gimana karena kalau misalnya pengambilan keputusan tuh juga menurut gua itu dari pengalaman sih. Setuju. Dari pengalaman sih Experience. itu. Iya, experience. Jadi itu sih menurut gua. Iya, maksudnya kayak minute play berarti ya. Iya, menit play pasti. Tapi kalau di akademi kan lu paling ini kan utama kan? Iya, Atau terkadang di rotasi diganti-ganti? juga Di sih, rotasi juga ya. rotasi Oh, juga. emang kalau akademi pasti banyak rotasi Iya, juga ya. rotasi juga. Banyak rotasi juga. Tapi itu minute play yang paling utama, terutama Iya, di menit play tetap. di squad utama Dewa ya. Squad utama Dewa sih kalau Squad itu utama sih Dewa. bersyukur banget lah itu. Ya gue akan lihat Blessing. lah musim depan Iya. kalau misalnya Amin, lu amin. main lah. Tapi kan berarti preparationnya bakalan banyak banget nih. Bakal banyak banget sih, Bakalan ada training center gak sih kalau Dewa? pasti ada sih. Kayaknya semua tim juga pasti ada training center sih sebelum mengawali season tuh. Nah, pre-seasonnya biasanya di situ. Mereka latihannya pas training camp gitu. Training camp. Iya. Nggak, maksud gue Dewa United udah ada rencana training center keluar atau gimana nggak?
Ya belum, kalau itu kalau ada rencana atau enggaknya masih belum tahu sih, tapi kemungkinan besar pasti ada sih, kemungkinan besarnya. Ya pemain mah udah pada Iya, siap-siap pemainnya aja udah ya. siap-siap aja, saya Udah ya siap-siap siap aja. Tapi kalau lu sendiri bener-bener berarti nih off season juga jaga makan nih. Pasti, pasti. Jaga makan apapun itu karena tadi lu juga bilang kalau misalnya jadwal EPA juga nggak nentu kadang ya. Iya, nggak nentu juga. Bisa Oh. jadi, karena kan mereka lagi ini kan, Nepal lagi seleksi-seleksi dari setiap daerah kan. Iya. Dari Jawa Timur, Jawa Barat, terus juga Manado segala macem. Terus nanti mereka tuh dikumpulin jadi satu di sini, nanti seleksi, ntar siapa yang layak gitu. Oh iya iya Seleksi iya, lagi. iya sih maksudnya ya makanya. Jadi saingan juga nggak Saingan- gampang lah. Iya nggak gampang bener bener. Nggak bener, gampang, bener, banyak juga saingannya. bener bener. Tapi berarti pre-seasonnya itu tanggal berapa ya? Bulan apa ya? Pre-season Agustus ya? Juli, Agustus. Juli atau Juli Agustus? sih, Juli ya? Juli atau Agustus. Ya habis Piala Dunia lah Iya, ya. habis Piala Dunia lah, iya. bener-bener. Iya benar, habis Piala Dunia langsung pre-season. Tapi agak sedikit OOT dikit nih. Lu di Piala Dunia ini ngejagoin siapa? Portugal dong. Portugal. Portugal. Oh, lu Ronaldo. Ronaldo. Temen Ronaldo, gue, nih, temen Ronaldo gue. nih, Ronaldo. Gue ini bro. Cetak gol semalam ya. Tapi lu pasti juga ngelihat juga lah ya pemain-pemain Iya. yang tampil juga. Iya, Maksudnya ada nggak pemain yang ya mungkin selain Pedri sama ini yang lu udah menarik perhatian lu gitu? De Jong sih pasti, De Jong. De Jong, Belanda kemarin gue liat lawan ini kan, kemarin gue liat Belanda main sih. Lawan Swedia, Iya, bener. Ya De Jong kayak Ivar Jenner juga De sih Jong, permainannya. terus Odegaard juga. Eh, Itu sih. Itu sih. ya itu bisa lu ya off season lu juga merhatiin juga, Iya, merhatiin merhatiin juga. pasti merhatiin. Ada nggak pesan dari pelatih gitu? Kalian coba nonton Piala Dunia, kalian nontonin kayak gini. Belum ada sih, karena belum sempat ketemu pelatih juga kan. Oh, Masih iya. ini. Iya. Tapi De Jong Tapi ya, kalau ketemu ya pasti mesenin juga sih, pasti pelatih pasti kayak lah, ya nyuruh maksudnya nonton. apa yang lu pelajarin dari Piala Dunia Betul, kemarin iya, gitu ya. betul. Tapi ya kita lihat aja nanti guys kalau misalnya ini Tristan juga bakalan latihan banyak juga, apalagi kan ini pre-season. Iya. Fisik juga bakal digempur Betul, itu habis-habisan dia. nih, pasti kan orang pada capek justru di pre-season biasanya. Iya, capek di pre-season itu makanya. Itu kerja Rodi itu Iya, pasti lu lari iya. sana sini bolak-balik, Iya lagi. belum lagi latihan training ininya. Betul, ya. betul. Nanti kita lihat aja, tapi gue mau nanya ke lu terakhir ya, mungkin pesan-pesan buat pemain-pemain akademi. Tadi kan lu udah ceritain juga kayak pengalaman lu sempat bounce back juga dari cedera, abis itu lu pindah-pindah dari akademi. Ada nggak sih pesan-pesan khusus mungkin buat generasi lu yang lebih muda lagi gitu, mungkin yang ngerasa kayak mereka lagi butuh sebuah semacam motivasi lah gitu. Ada. Ya kalau buat gua mungkin kalau misalnya lu lagi males atau lagi apa, jangan pernah ngikutin apa kata diri lu yang kayak gitu. Tetap ngomong ke diri lu kayak gua harus ngelakuin gerakan nih, walaupun mau kayak squat sedikit atau mau jalan-jalan di depan daripada lu main HP tiduran gitu, ya mending mending gerak lah, mending lu gerak. Terus juga intinya jangan pernah nyerah, walaupun kan ada banyak kan, aku juga dulu dicadangin juga kan dulu kan. Iya. Ya itu sih, itu ngelatih mental banget di situ. Walaupun kayak dulu cadangan, tetap kerja keras, terus latihan sendiri, tetap improvisasi gimana, lu kekurangannya di mana. Lu harus tahu kalau kelebihan lu di mana, lu harus tahu kekurangan lu di mana juga. Nah, itu. Kalau lu tahu punya kelebihan ya tetap itu latihanin terus sampai lu lebih-lebih dari kelebihan lu. Nah, kekurangannya harus dilatih sampai lu kekurangan itu menjadi kelebihan lu juga. At least pokoknya lebih baik dibanding sebelumnya. Itu, iya. Lebih baik daripada sebelumnya. Itu dia guys, Tristan Ibrahim. Guys, by the way, thank you Tristan. Sekali lagi thank you banget men, thank you banget. Thank you banget Thank udah you mau juga, thank you juga. ngobrol bareng sama gua. Sama-sama. Ini thank you mungkin juga. bisa jadi sejarah juga nih gua. Sebelum Eh. ngeliat lu nanti main di Liga 1 bahkan ke timnas Indonesia juga. Iya, kan? amin. Tapi amin lah. Pokoknya guys, kalian juga jangan lupa juga kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya sesuatu bisa langsung komen di bawah. Sama jangan lupa juga untuk beli merchandise Dewa karena sekarang kita lagi di Dewa United Store. Ini ada di Dewa United Arena. Kalian bisa langsung nemuin di Dewa United Arena ataupun di Cartens Mall atau bisa kalian cek di e-commerce favorit kalian. Ya guys, sampai jumpa di Sport Nation berikutnya. Dadah.